Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum min adzabin nar. Jemaah sekalian, jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi-lagi puji dan syukur kita hadiratkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan inayahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwasanya ketaatan yang kita lakukan sampai detik ini mutlak datang 100% datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudahannya dan segala macam yang mendukung terjadinya ketaatan kita mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara menghadirkan rasa syukur ini perkara yang luar biasa. Al-muwaffaq man waffaqahullah. Yang mana perkara tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang kecuali adalah orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Disebutkan dalam sebuah athar kepada sebagian salaf. Sebagian menyebutkan menyandarkan perkataan ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya ada dua perkara yang mana ketika seseorang meninggal dunia, dua perkara ini akan disesali semasa dia hidup di dunia. Disesalinya kapan? Ketika dia telah meninggal dunia. Yaitu apa? Perkara yang pertama, al-i'tiraf bidzunub. Di antara perkara yang akan disesali oleh setiap manusia tatkala meninggalkan dunia adalah mengaku tentang dosa-dosanya, mengaku terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan di dunia, sehingga akan menghasilkan mintaan ampun kepada Allah, al-istighfar, yang akan menggugurkan dosa-dosanya. Perkara yang kedua adalah mengakui atau menghadirkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jadi di antara dua perkara yang akan disesali oleh setiap hamba adalah mengaku terhadap dosa dan syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Maka penting bagi kita jemaah sekalian, maka sering didandangkan, sering dinasihatkan, sering diulang-ulang perkara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah kita bisa sampai pada detik ini menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan salat 5 waktunya, subhanallah. Terkadang seakan-akan itu perkara yang biasa buat kita, tapi yakinlah terjadinya hal tersebut adalah perkara yang luar biasa, yang Allah pilih kita, yang Allah kecualikan kita dari hamba-hambanya Allah yang lain, dari makhluk-makhluknya Allah yang lain. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang mengikutnya, yang mengikuti setia untuk menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat. Jemaah sekalian dirahmatin dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai pembahasan
sebuah kitab yang kecil, namun luar biasa agung pembahasannya mengenai pembahasan tentang akidah. Pembahasan yang bisa dibilang pembahasan yang urgent buat kita semua. Seperti yang sudah disinggung dalam pertemuan muqaddimah pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya akidah termasuk hukum dalam mempelajarinya. Sebagian ulama membuat perincian, kalau yang diinginkan adalah pembahasan akidah secara umum, yang mana tidak boleh bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya, maka perkara tersebut adalah fardu ain. Wajib bagi setiap individu muslim untuk mempelajari hal tersebut. Jadi pembahasan akidah secara umum wajib seorang muslim untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya. Namun pembahasan akidah secara rinci, secara tafsili, kata ulama, ini adalah hukumnya fardu kifayah. Apabila telah diamalkan oleh satu kaum, sebagian dari mereka, maka sebagiannya terhindar daripada dosa tidak mengamalkan atau tidak mengetahui ilmu tersebut. Apa maksudnya pembahasan tafsil? Ulama mengatakan yang diinginkan dari pembahasan tafsil, pembahasan rinci adalah mengetahui pembahasan-pembahasan atau masail-masail dalam pembahasan akidah. Kemudian mengetahui dalil-dalilnya, mengetahui syubhat-syubhat yang ada dalam pembahasan akidah dan bantahan-bantahannya. Ini adalah fardu kifayah. Tatkala suatu kaum ada sebagian, bahkan satu di antara mereka yang mempelajari rudud ini, bantahan-bantahannya, kemudian dalil-dalil daripada masail-masailnya, maka sudah cukup untuk satu kaum tersebut hindar daripada dosa. Maka insyaallah kita akan mulai pada hari ini pembahasan kitab Al-Muqaddamah Al-Aqadiyah namanya. Al-Muqaddamah Al-Aqadiyah, yang diartikan sebagai prioritas-prioritas dalam pembahasan akidah. Karena disinggung juga dalam pertemuan kemarin bahwasanya pembahasan akidah pembahasan yang luas dan kitabnya itu sangat banyak, ya. Namun kenapa kita pilih kitab ini? Sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama Ahlussunnah dari Yaman, yaitu Syekh Abu Sulaiman Abdullah ibnu Ali Al-Qudadi Al-Baihani dari daerah Baihan. Beliau mengarang atau mengumpulkan dari kitab-kitab yang ada sebuah kitab ringkas sebagai rangkuman berjumlah 24 halaman saja. Jadi mungkin bisa dipelajari, diselesaikan dalam beberapa pertemuan. Namun di dalamnya terisi pokok-pokok akidah, pokok-pokok pembahasan akidah yang perlu kita ketahui. Yang bahkan kitab ini bisa dijadikan batu sandaran atau batu loncatan untuk mempelajari kitab-kitab yang selanjutnya. Seperti kitab yang diajarkan oleh Syekhona Abu Abdillah Sahal, Ustaz Sahal Abu Abdillah Al-Ha'iyah, termasuk kitab yang lebih tinggi di atasnya nih sedikit. Mungkin setelah ini mau mempelajari Lum'atul I'tiqad karangannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi atau Al-Wasitiyah yang ma'ruf, Aqidah Al-Wasitiyah punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka itu sudah pembahasannya sudah mulai merinci. Seperti dibahas tentang dalil-dalilnya dari segi yang lain, dalil akli, dalil secara logika, kemudian dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dalil secara fitrah. Nah, itu. Kemudian dibahas tentang syubhat-syubhat yang ada dan bantahan-bantahannya. Namun kitab ini ringkas, hanya sekedar membahas apa saja akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita ketahui, poin-poin pentingnya beserta dalilnya saja. Adapun sisanya adalah taksimat, pembagian-pembagian yang penting untuk kita ketahui bersama. Jazakallahu khair. Baik. Insyaallah kita akan mulai. Qala rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Beliau rahimahullah mengatakan dalam risalahnya, ketika beliau membawakan Bismillahirrahmanirrahim, memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagai alasannya, di antara alasannya adalah sebagai mencontoh sebagian ulama-ulama terdahulu yang mana mengawali kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga mencontoh iqtidaan bi kitabillah. Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada para raja-raja di zamannya dengan mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat serta salam dan keberkahan ke atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, para sahabatnya, ajma'in, seluruhnya. Amma ba'd. Kemudian beliau mengatakan i'lam waffaqakallah lima yuhibbuhu wa yardah. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu terhadap perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ketika beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, waffaqakallah, beliau mendoakan kita semua yang membaca risalah ini, yang menyampaikan risalah ini kepada manusia. Beliau mendoakan mereka. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada engkau. Karena sebagaimana yang perkataan ini disandarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, taufik adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan engkau untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sedangkan khudlan, kebalikannya, adalah ayyakilaka ila nafsik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membiarkan dirimu tanpa dengan ketaatan dan dari perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Kemudian beliau mengatakan anna hunaka umurun muhimmatun matlubatun min kulli muslim, bahwasanya ada beberapa perkara yang wajib, yang penting, yang harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin, oleh setiap muslim. Walaupun di sini disebutkan min kulli muslim, namun yang diinginkan adalah apa? Al-murad kullu muslimin wa muslimah. Ketika diitlakkan sebagai muslim, maka tetap masuk dalam kategori ini orang-orang muslim dari kalangan laki-laki dan orang muslim dari muslimah dari kalangan perempuan. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi, pembahasan kitab ini secara umumnya mirip-mirip dengan pembahasan kitab Ushulul Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Secara umumnya pembahasannya mirip dengan pembahasan Ushulul Tsalatsah. Makanya di awal pembahasannya serupa. Yang akan kita bahas hari ini pembahasannya sama dengan pembahasan di Ushulul Tsalatsah. Baik. Jadi ada beberapa perkara yang wajib kita ketahui, bahkan perkara ini wajib ada pada diri kita. Apa perkaranya? Yang pertama adalah talabul ilm. Adalah al-ilm. Karena talabul ilm adalah wajib berdasarkan nas, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan di sini dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Alamah Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu
adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim. Dan pencari berkata, wal ilmu min haitsul amru bihi yanqasimu ila aqsamil ard, ila aqsam al-awwal fardu ain. Dan ilmu dari sisi perintah yang diperintahkan kepada setiap orang itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama fardu ain. Fardu ain apa? Wa huwa ma la yas'ul muslimu aw ma kana fi faqdatin tarku liwajibin aw fi'lun mahdhur. Yang mana yang tidak diberikan keluasan bagi seorang muslim, tidak dibolehkan untuk tidak mengetahuinya. Ya. Jadi kalau ada disebutkan fardu ain dalam suatu pembahasan tertentu, maka tidak boleh bagi setiap muslim untuk tidak melakukannya, yakni harus melakukannya atau harus mengetahuinya. Gitu. Itu fardu ain. Bagian yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu idza qama bihil ba'd saqatal haraju anil baqiyah. Apabila sebagaimana telah tadi disinggung, fardu kifayah, apabila sebagian satu kaum dari satu kaum telah mengamalkan perkara tersebut, maka dosa yang akan ditimpa oleh kaum tersebut telah diangkat kepada sebagian yang lain. Contohnya apa? Contoh dari fardu ain seperti ma'rifat syurutis shalah wa mubtilatiha. Mengetahui syarat-syarat sah salat adalah perkara fardu ain. Jadi ketika ditanya syurut salat berapa? Nah gitu. Sebagian ulama mengatakan tis'ah. Syurut salat ada 9. Nah, ini 9-nya ini harus tahu kita. Jangan sampai 9 perkara ini enggak ada ketika kita melaksanakan salat, sedangkan kita enggak tahu. Oke, pentingnya apa? Pentingnya menuntut ilmu. Pentingnya tahu syurut-syurut dan arkan-arkannya, apalagi perkara rukunnya. Kalau perkara-perkara sunnahnya, insya Allah salat kita walaupun kita meninggalkan perkara sunnah masih sah. Namun pertanyaannya ketika kita nggak tahu bahwasanya itu adalah rukun atau syarat ataukah wajib ataukah sunnah dalam salat. Nah, ini yang bahaya. Seperti satu contoh, misalkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya takbiratul ihram adalah rukunkah ataukah syurutkah ataukah wajib ataukah sunnah. Takbiratul ihram, takbir yang pertama dalam salat. Sebagian ulama mengatakan menjadikan ini sebagai rukun dalam salat, perkara yang harus ada di dalam salat. Jadi takbiratul ihram adalah lafaz takbir, bukan rafa'nya. Jadi ulama membedakan antara lafaz takbir dengan rafa'. Jadi kalau orang salat, misalkan memulai salatnya langsung gini, nggak lafaz, nggak sah salatnya. Kenapa? Karena ada yang tertinggal darinya, apa? Rukunnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau lafadznya saja, takbir saja tanpa rafa' sah salatnya. Karena termasuk rukun daripada salat adalah takbiratul ihram. Nah, ini sebagai contoh bahwasanya perkara-perkara memang harus ada kita pelajari. Dari syurut-syurutnya, rukun-rukunnya, wajib salat, kemudian sunnah-sunnahnya, perkara yang penting untuk kita pelajari. Walaupun enggak kita pelajari secara umum dalilnya, namun perlu kita ketahui untuk kemaslahatan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang ketiga dari pembahasan tentang ilmu atau bagian-bagian dari ilmu setelah fardu ain, ada yang fardu ain, fardu kifayah. Bagian yang ketiga adalah ilmu al-mandub, ilmu yang sunnah atau yang mustahab, yang dicintai siapapun yang mengetahui mempelajari ilmu tersebut. Itu ilmu apa aja? Yaitu ma yuthabu man ta'allamahu wa la ya'thamu man tarak. Yaitu orang yang dapatkan pahala tatkala ia mau mempelajarinya dan tidak berdosa tatkala dia meninggalkan pelajaran tersebut. Seperti ilmu-ilmu daripada mempelajari wasilah-wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Contoh, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu usul, mempelajari mustalahul hadis, menjadikan ini wasilah sebagai untuk memahami Al-Quran dan hadis
maka yang wasilah-wasilah tersebut, pengantar-pengantar tersebut akan diberikan pahala dalam mempelajarinya sebagaimana maksud dia, niat dia untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Taib. Maka talabul ilm, pembahasan yang pertama adalah talabul ilm. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, yajibu ayyatluba minal ilm ma yaqumu bihi dinah. Qila lahu mithlu ayyi syai'. Qala alladhi la yasa'uhu jahluhu salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik. Imam Ahmad berkata, wajib untuk mempelajari dari ilmu apa saja, perkara-perkara apa saja yang membantu untuk menegakkan agamanya. Gitu. Imam Ahmad berkata demikian. Kemudian ditanya kepada Imam Ahmad, apakah wajib untuk mempelajari seluruh ilmu? Maka Imam Ahmad berkata, tidak. Maksudnya tidak harus mempelajari seluruh ilmu. Yang diinginkan adalah alladzi la yasa'uhu jahluh, yang mana tidak diberikan keluasan dalam tidak mengetahuinya. Yani tidak boleh seorang hamba tidak mengetahuinya. Beliau mengatakan mithlu salatihi wa siyamihi wa nahwi dzalik, seperti perkara salatnya yang tadi, mengetahui rukun-rukunnya, syurut-syurutnya, kemudian puasanya dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang wajib. Kemudian perkara menuntut ilmu adalah perkara yang luar biasa agung. Ya, kalau bukan taufik daripada Allah, maka entah apa jadinya seorang kalau beramal tanpa ilmu. Maka tatkala Umar bin Abdul Aziz mengatakan sebuah perkataan, man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihuh. Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan perkataan yang masyhur, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka kerusakan yang terhasilkan dari perbuatan tersebut lebih banyak dari maslahat yang dia inginkan. Kalau beramal tanpa ilmu. Bahkan perkataan disandarkan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, talabul ilm la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya. Subhanallah. Talabul ilm la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu tidak ada bandingannya. Liman sohat niyatuh. Ada syaratnya tapi bagi orang yang benar niatnya, bagi orang yang ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perkara yang wajib yang diketahui oleh seorang muslim adalah al-amalu bih, adalah amal. Setelah mempelajari ilmu, setelah mengetahui ilmunya, wajib bagi dia untuk mengamalkannya, gitu. Wal amalu bil ilmi yanqasimu ila qismain. Dan beramal dengan ilmu terbagi menjadi dua bagian. Minhum ma yakunu ala wajhil wujub ka shaumi Ramadan wa hajjil bait. Wa minhum ma yakunu mandubun nawafilus shalah was shaum wa nahwu dzalik. Jadi dibuat taksim oleh ulama bahwasanya amal dengan ilmu apa yang sudah diketahui sebelumnya itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang amal terhadap ilmu atau amalan yang wajib seperti puasa pada bulan Ramadan, ya. Kemudian haji bagi orang yang memiliki kemampuan dan keluasan terhadap rezeki, dan diantaranya adalah mandub, ilmu-ilmu yang mustahab atau pengamalkan amalan-amalan yang mustahab. Contohnya nawafil salat sunnah. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, maka sunnahkan untuk kita untuk mengamalkannya dari perkara-perkara yang sunnah. Taib. Perkara yang ketiga, ad-da'watu ilaih, yaitu berdakwah atau mengajak orang kepada ilmu dan amal. Ya. Jadi ketika kita udah berusaha untuk menuntut ilmu, mengetahui ilmu tersebut, berusaha untuk mengamalkannya. Taib, sudah amal. Maka selanjutnya adalah ad-da'watu ilaih, mengajak orang lain untuk mengetahui ilmu dan mengamalkannya. Wa da'watu ilaihi fardu kifayah. Ulama mengatakan bahwasanya dakwah ilaih, mengajak orang kepada
untuk menuntut ilmu dan beramal adalah fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah di antara kalian ada sekelompok yang mengajak kepada kebaikan, suatu umat yang mengajak kepada kebaikan, yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan meninggalkan pada perkara yang mungkar, dan ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wan nahyu 'anil munkar fardhu 'ain bihasabil istita'ah. Perhatikan, ini perkara yang perlu ditekankan, bahwasanya menghindarkan orang atau memerintahkan orang agar menjauhi perkara yang mungkar adalah fardhu 'ain. Wajib bagi kita, siapapun kita yang melihat ada kemungkaran di hadapan kita, wajib untuk kita cegah. Dalilnya apa? Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, hadisnya masyhur ya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ada amar di situ, ada perintah di situ. Maka hendaklah untuk merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak sanggup dengan tangannya, maka fa illam yastati' fa bilisani. Maka dengan lisannya disampaikan bahwasanya itu adalah kemungkaran atau perkara yang tidak boleh dilakukan. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dhaful iman. Dan kalaupun tidak sanggup dan tidak mampu dengan mencegahnya dengan lisannya, maka fa biqalbihi, hendaklah hatinya meyakini, mengakui bahwasanya itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, dan itu adalah, kata Rasul, adhaful iman, selemah-lemahnya keimanan seseorang. Kemudian perkara yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fi dzalik. Setelah kita mengetahui ilmunya, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mengajak orang untuk ilmu dan amal, yang terakhir adalah as-sabru 'alal adza fi, bersabar atas gangguan dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, menyampaikan perkataan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, dirikanlah salat dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa yang Allah timpakan kepadamu. Wa inna dzalika min azmil umur." Sesungguhnya perkara tersebut adalah termasuk perkara-perkara yang utama. Maka bersabar, kalau kita mau lihat definisinya, apa itu sabar? Sabar itu adalah habsun nafs, menahan diri dari apa? Dari perkara-perkara yang Allah larang. Ulama mengatakan di antara sifatnya, sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar terhadap perintah-perintah Allah, menahan diri untuk bisa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar terhadap larangan-larangan Allah, bersabar untuk menahan diri agar jangan sampai jatuh dalam terhadap larangan-larangan Allah. Yang ketiga, as-sabru 'alal aqdar al-mu'limah, bersabar terhadap takdir yang Allah takdirkan kepada kita dari takdir-takdir yang kita tidak sukai dan kita tidak cintai. Maka 4 perkara ini adalah 4 perkara yang harus ada dalam diri kita, minimal tertanamkan diri kita untuk bisa memulainya. Menuntut ilmu, kemudian amal, dakwah, menyampaikan kepada orang lain, kemudian bersabar, berusaha untuk tetap sabar, istiqomah sampai akhir hayatnya. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil pada 4 perkara ini dalam surat Al-'Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ulama mengatakan al-khusran wa halak. Jadi sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian dan kecelakaan. Kemudian Allah mengecualikan dari mereka semua, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah,
Dari mana wajah istidlalnya? Dari mana sisi pendalilan bahwasanya pada ayat ini atau pada surat ini terkumpul 4 perkara yang wajib ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, syarat daripada beriman adalah dia berilmu. Maka di sini wajib untuk ilmu tadi, untuk menuntut ilmu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang yang beramal amal yang soleh. Ini yang kedua apa? Wajah sisi pendalilan dari yang untuk amal. Ada 4 perkara yang wajib bagi kita amalkan, adalah yang kita ada pada diri kita. Yang pertama thalabul ilm, yang kedua amal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kemudian wa tawassau bil haq, dan saling nasihat menasihati dalam perkara kebenaran. Ini apa? Dakwah. Sisi pendalilan untuk yang ad-dakwah. Kemudian wa tawassau bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam perkara kesabaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini saja, maka cukuplah surat ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk peringatan kepada manusia. Cukuplah surat ini sebagai peringatan manusia dan himbauan kepada mereka agar mereka mentauhidi Allah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Syekh berkata, wa qala al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Beliau berdalil dari perkataan Imam Bukhari, jadikan sebagai penguat perkataan Imam Bukhari rahimahullah. Beliau membuat sebuah bab dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum al-qaul. Sebelum apa? Sebelum menyampaikan. Wal amal, dan sebelum beramal. Harus ada al-ilm. Harus ada ilmu sebelum menyampaikan segala sesuatu dan sebelum beramal terhadap segala sesuatu. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam," maka ketahuilah. Nah, di sini dalil untuk mengedepankan ilmu dari amal dan dari dakwah. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan kemudian setelah itu, setelah kamu mengetahui wastaghfir li dzambik, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosamu. Taib. Kemudian masuk kepada pembahasan yang pertama. Jadi susunannya kitab ini begini. Setelah beliau mengemukakan bahwasanya ada 4 perkara yang harus ada, kan gitu. 4 perkara yang wajib ada dalam diri setiap muslim. Apa saja tadi? Ilmu, amal, dakwah, dan sabar terhadap dakwah tadi. Nah, kemudian beliau mengerucut pembahasannya pada pembahasan yang pertama saja. Karena ketiga ini yang setelahnya tidak mungkin bisa dilakukan kecuali adanya yang pertama. Maka pembahasan kita mengerucut kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang ilmu. Beliau mengatakan talabul ilm. Ilmu itu secara bahasa adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu secara bahasa adalah mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Mengetahui sesuatu sebagaimana adanya, ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, dengan ilmu atau apa namanya, dengan pengetahuan yang jazim, yang kuat. Kita buat contoh. Misalkan ada orang yang bilang durian itu buahnya bentuknya bulat, kulit luarnya berduri, dalamnya manis. Nah, ini adalah apa? Ilmu. Idrak kusyai
alamahu alaih, mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Jadi kalau orang bilang durian itu, ana yakin durian itu yang kulit luarnya itu berduri. Ini ada apa? Ilmu. Yakin dia untuk mengetahuinya, yakin dalam pengetahuan dia terhadap buah durian itu sendiri. Nah, itu adalah ilmu. Kemudian ulama membuat taksim. Maka sisanya atau kebalikannya, kebalikan dari ilmu itu adalah apa? Jahal. Jahal itu tidak mengetahui. Dan jahal pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-jahlul al-basit. Jadi kebodohan atau ketidaktahuan yang biasa. Jahal basit, apa itu maksud jahal basit? Contohnya ketika seseorang ditanya buah durian itu seperti apa, kemudian dia bilang, karena dia nggak tahu, dia bilang, ana nggak tahu buah durian kayak gimana. Mungkin banyak orang Arab di sana yang ditanya buah durian gimana, mereka nggak tahu, karena durian adanya di Indonesia, kan gitu. Jadi kayak kita ketika ditanya, bagi orang yang jahil basit, apa itu jahlul basit? Jadi ketika ditanya buah durian itu bagaimana, dia bilang, ana nggak tahu, karena emang dasarnya dia nggak tahu, begitu. Kemudian yang kedua adalah jahal murakkab. Jahal murakkab, kebodohan murakkab itu yang tersusun. Maksudnya kebodohan di atas kebodohan. Jahal murakkab contohnya adalah tatkala orang ditanya durian, Pak, buah durian itu kayak gimana? Kemudian dia bilang, oh buah durian itu yang warnanya merah ada rambutnya. Dia bilang, ya. Yakin tuh, seakan-akan yakin, menyampaikannya dengan yakin. Buah durian itu yang buahnya warna merah dan ada rambutnya. Dia bilang, ini adalah jahal murakkab. Kata ulama, jahal kejahilan yang tersusun. Jadi kebodohan di atas kebodohan. Kenapa demikian? Dia bodoh bahwa dirinya adalah bodoh, begitu. Dia tidak tahu bahwasanya dirinya memang tidak tahu, dan pura-pura tahu dan menyampaikan yang tidak semestinya. Jadi itu urutannya. Yang pertama adalah ilmu secara bahasa, ini dari secara bahasa. Kemudian lawannya adalah jahal. Jahal pun terbagi menjadi dua, jahal basit dan jahal murakkab. Sebagian ulama mengartikan contoh yang mudahnya lagi, jahal basit adalah ketika ditanya tahun berapa terjadinya perang Badar, dia bilang ana nggak tahu, karena emang nggak tahu. Kalau orang yang punya jahal murakkab ditanya tahun berapa terjadinya perang Badar, tahun ke-5 Hijriah, dia bilang. Padahal harusnya tahun kedua Hijriah. Nah, ini perkara yang perlu kita ketahui dan perlu kita hindari dari jahal al-basit maupun jahal murakkab, dan menghindarinya adalah dengan mempelajari ilmu. Kemudian secara syar'i, talabul ilmu secara definisi ulama adalah 3 saja. Ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, wa ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menuntut ilmu itu pada hakikatnya mengetahui 3 perkara ini. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai mengerucut lagi. Setelah tadi 4 perkara yang harus ada wajib pada diri setiap muslim, yang pertama adalah ilmu, dan ilmu itu sendiri adalah mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama kita Islam. Kemudian masuk lagi lebih merinci lagi, ya kan, kepada pembahasan tentang mengenal Allah, ma'rifatullah. Maka pasal yang pertama, ma'rifatullah adalah an ta'taqida annahu wahdahu rabbul alamin. Agar seseorang, apa sih ma'rifatullah? Gimana agar kita mengenal Allah? Adalah seseorang meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, Tuhan semesta alam. Wa ilahul khalqi ajmain, bahwasanya Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini dan alam semesta. Lahul asmaul husna was sifatul ula, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang luhur. Wa hadza tauhid man haqqaqahu ammanahu Allah wa hadah, dan tauhid ini
yang mengimani perkara-perkara ini, barang siapa yang merealisasikannya, yang mengaplikasikannya, ammanahullahu wa'adah. Faedahnya, keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan keamanan baginya di akhiratnya kelak. Allah Subhanahu wa taala firman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn, mereka adalah orang yang diberikan keamanan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah dan petunjuk. Kemudian di antara keutamaan daripada tauhid, keutamaan tentang ma'rifatullah adalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala khalahul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Sebagai apa? Tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, hadis Bukhari dan Muslim sahih. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan dilemparkan kepada Maryam. Wa ruhum min, dan ruh darinya. Wal jan, dan bersaksi bahwasanya surga dan neraka adalah hak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, sesuai dengan apa yang dia amalkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya ma'rifatullah, mengenal Allah adalah bagian daripada ilmu yang harus kita ketahui. Ulama menjadikan bahwasanya tauhid, membagikan tauhid menjadi 3 bagian. Taib. Yang tauhid bagian yang pertama atau macam daripada tauhid adalah tauhid ar-rububiyah. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Kemudian tauhid al-asma wa sifat. Mungkin di antara kita ada timbul pertanyaan, dari mana ini pembagian ini? Kadang juga jadikan sempalan juga buat kita. Dari mana antum bisa menjadi membagikan tauhid menjadi 3 bagian? Maka ulama mengatakan dalilnya adalah bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh dalam kitab-kitab mereka, di antaranya termasuknya perkataan Al-Imam Al-Mufti Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian juga perkataan ini disebutkan oleh Imam Syekh Bakar bin Abi Zaid. Beliau menyebutkan bahwasanya ini ada berdasarkan penelitian dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 bagian itu berdasarkan penelitian dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika diteliti benar-benar secara keseluruhan, bahwasanya mereka mendapati memang tauhid itu terbagi menjadi 3. Kenapa demikian? Beliau mengatakan karena bagi orang yang siapapun dia yang mentadabburi Al-Quran, maka dia akan mendapati pada ayat-ayat Al-Quran terkadang ayat memerintahkan terhadap ikhlas beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dari tauhid uluhiyah. Kan gitu. Nanti akan dijelaskan perinciannya. Kemudian terkadang bagi yang mentadabburi Al-Quran akan mendapati Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap perkara tauhid ar-rububiyah. Bahwasanya Allah menjelaskan Allah adalah yang menciptakan, Allah memberi rizki. Kemudian Allah yang mengatur surga, segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta. Kemudian di dalam Al-Quran pun bagi yang mentadabburinya akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan berdasarkan penelitian daripada Al-Quran, As-Sunnah, mendapati bahwasanya memang tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Karena memang harus dibagi. Karena apa? Kalau seseorang mencoba untuk mengetahui tauhid rububiyah saja, meyakini tauhid rububiyah saja, enggak cukup. Maksudnya apa? Nanti akan dibahas, disinggung juga. Ketika seseorang
bilang, ana cukup memahami bahwasanya Allah adalah yang menciptakan. Ana cukup yakin bahwasanya Allah yang memberikan rizki. Kalau ini saja ada pada diri dia, tanpa tauhid uluhiyah, tanpa tahu pembagian tauhid yang lain, maka tidak cukup untuk diterima amalnya. Bahkan tidak cukup memasukkan dia ke dalam Islam, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau mengatakan aqsamut tauhid ats-tsalatsah. Macam daripada atau pembagian tauhid yang 3. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Huwa tauhidullah bi af'ali. Ini yang perlu dihafal ya. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatan-perbuatan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apa perbuatan-perbuatan Allah? Yakni perbuatan-perbuatan yang tidak ada satupun yang layak untuk melakukan perbuatan tersebut kecuali Allah doang. Kecuali Allah saja. Apa itu tauhid rububiyah? Ifradullah atau tauhidullah bi af'ali. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Yakni apa? Kita meyakini bahwasanya bahwasanya hanya Allah lah saja yang menciptakan. Hanya Allah lah saja yang memberi rizki. Hanya Allah lah saja yang memiliki. Dan hanya Allah lah saja yang pengatur segala sesuatu dan pengatur alam semesta ini. Jadi kalau kita lihat, menciptakan, kemudian memberi rizki, kemudian memiliki atau merajai, dan mengatur segala sesuatu. Ini apa? Bentuk perbuatan, ya kan? Ini adalah bentuk perbuatan. Tapi perbuatannya siapa? Perbuatan Allah. Dan kita tauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah, maksudnya jangan kita jadikan segala sesuatu sebagai tandingan Allah dalam perkara rizki, contohnya. Jadi termasuk bentuk tauhid rububiyah, yakin hanya Allah yang memberi rizki, bukan pekerjaan saya. Jadi kalau kita yakin ada yang memberikan rizki selain Allah, berarti ada syirik dalam tauhid rububiyah, gitu. Kita yakin bahwasanya yang menciptakan itu hanya Allah. Maka tatkala kita yakin ada pencipta selain Allah, maka kita jatuh dalam syirik dalam rububiyah. Tatkala kita yakin bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, kemudian ada yang meyakini, kalau kita meyakini bahwasanya ada di sana yang mengatur selain Allah, maka kita terjatuh dalam syirik rububiyah. Allah dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan tentang kaum musyrikin. Katakanlah, may yarzuqukum minas samaa'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal basar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang menghidupkan atau mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan tatkala mereka ditanya siapakah yang mengatur segala macam perkara yang ada di langit dan bumi, fasayaquluna Allah, orang-orang musyrik pasti akan mengatakan Allah yang melakukan itu semua, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala macam isinya yang ada di langit dan bumi. Ketika ditanyakan siapa yang melakukan ini semua, orang kafir, orang musyrikun pada zaman Rasul akan mengatakan Allah. Ya, ini mereka mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah, gitu. Fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian berfikir?
Kemudian beliau mengatakan min hadhil ayah ta'lam annal kuffar alladzina qatalahumullah wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirrun bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dari ayat ini kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang kafir yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi, ya, kaum musyrikin Quraisy, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perkara langit dan bumi. Wa anna dzalika lam yadkhilhum fil Islam. Namun perkara tersebut tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Yakni maksudnya apa? Tidak cukup untuk memahami tauhid dari satu sisi saja. Dari tauhid rububiyah saja. Nanti akan ada penjelasan pada tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Namun kalau kita hanya meyakini bahwasanya tauhid itu, sebagian orang mengatakan, sebagian kelompok ya, mengatakan bahwasanya tauhid, pembahasan tauhid nggak perlu dibahas. Cukup satu kali majelis saja, sudah cukup. Satu kali duduk sudah cukup pembahasan tauhid. Ulama bilang salah. Ini termasuk pendapat yang salah. Bahkan sebagian mereka mengulang-ulang, yang diulang-ulang hanya tauhid rububiyah saja. Kalau tauhid rububiyah kita sudah sama-sama tahu. Kecuali orang-orang yang melenceng di kalangan orang ateis dan lain sebagainya. Bahkan orang musyrik, orang kafir, Yahudi dan Nasrani tahu bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Yang mengatur langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah. Mereka tahu. Namun mereka tidak masuk ke dalam keislamannya. Masih mengeluarkan mereka dari ranah keislaman. Maka ini perlu yang sama-sama kita ketahui. Sebagian dari mereka ada yang mengulang-ulang perkara tauhid. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Naam sah, diulang-ulang. Namun ada perkara yang lebih penting. Ada perkara yang bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul-rasulnya untuk perkara tauhid yang ini. Bagian yang kedua yaitu tauhid al-uluhiyah. Jadi kalau tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah, maka sia-sia tauhidnya kepada Allah, tidak akan diterima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna min qablika wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut tagut. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya adalah untuk apa? Perkara agar mereka mengesahkan Allah dalam peribadatan kepada Allah. Jadi agar mereka bertauhid dengan tauhid uluhiyah dan agar mereka menjauhi sesembahan selain Allah. Taib. Kemudian pembahasan daripada yang selanjutnya yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebagaimana yang sudah ana singgung pada muqaddimah dan pada awal pembahasan hari ini, bahwasanya insyaallah kitab ini akan kita bahas dalam beberapa pertemuan saja, insyaallah. Kalau tidak 10 pertemuan atau lebih dikit, insyaallah taala. Jadi khulasah rangkuman dari apa materi yang udah kita sama-sama dengar adalah bahwasanya ada 4 perkara. Kita merojah lagi, ada 4 perkara yang harus ada pada diri kita. Kita usahakan agar perkara ini ada. Yang pertama adalah ilmu. Menuntut ilmu wajib. Kemudian amal setelah tahu ilmunya, berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian dakwah, mengajak minimal kepada keluarga kita, orang tua, anak, istri, teman-teman, kerabat dekat, tangga dan lain sebagainya. Kemudian as-sabru alal adafi, gangguan itu pasti ada, ujian pasti ada, apalagi orang yang mengajak kepada kebaikan. Ini perkara yang baik yang nggak semua orang senang, harus ada dalam diri kita. Kemudian di antara ilmu yang harus ada, ilmu yang harus kita ketahui ada 3, yaitu apa? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal apa itu agama Islam. Kemudian lebih rinci lagi, mengenal Allah. Mengenal Allah dengan meyakini, dengan beriman terhadap 3 macam tauhid. Meyakini Allah, beriman kepada Allah dengan 3 macam tauhid yang harus ada 3-3-nya. Yang pertama tauhid rububiyah,
kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Dan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatan-perbuatan Allah. Mungkin ini khulasah yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang benarnya mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan daripada pemilihan kata dan diksi yang kurang baik itu datang daripada saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf atas kekurangan. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.